Halo semuanya, kembali lagi bersama Deka Woodcraft. Pada kesempatan kali ini saya akan unboxing lagi. Dan unboxing ini sebenarnya tidak sengaja ya, karena kapan hari saya jalan-jalan di salah satu mall di Kota Malang dan di Ajacwear gitu ya, dan saya menemukan gitu ya sebuah spray gun, dan kebetulan ada promo gitu ya, ada promo yang luar biasa, artinya promo 50%. Mulai dari sekitar harga aslinya sih sekitar 750 600-an ya, sekitar 656 hampir 700 lah gitu ya. Nah, di diskon 50 sampai ketemu 300, dan saya rasa saya juga belum punya, akhirnya saya beli itu. Dan lumayan lah promo 50% ya, jarang-jarang lah gitu ya. Dan apa itu produknya? Ini dia. Share. Jadi spray gun. Nah, spray gun tabung ya kalau apa namanya? Boleh saya sebut. Dan kalau mengapa saya kok beli ini, karena memang saya belum pernah mencoba spray gun yang pakai tabung. Nah, salah satu keunggulannya kalau tabung ini kan otomatis kapasitasnya lebih besar. Seingat saya lihat tadi 600 ya, saya baca sekilas kalau nggak salah ya. Gimana tadi saya baca ya, 600, oh di samping 600 mili ya, 600 cc. Biasanya kan tabung itu 250 150 gitu ya. Nah, ini kan 600 berapa kali lipatnya gitu kan, 3 kali lipat, 4 kali lipatnya lebih gitu ya. Fungsinya adalah untuk ngecat yang dalam bidang-bidang yang lebar, sehingga kita tidak perlu berhenti untuk mengisi lagi gitu ya. Dan kebetulan saya mau ada project ngecat gitu ya, ngecat dalam kapasitas besar gitu ya, tapi tetap furnitur, bukan cat yang otomotif kemarin selingan itu ya. Jadi tetap otomotif, nanti tunggu aja. Nah, saya juga akan memperkenalkan produk gitu ya, dan saya ada furnitur yang mau saya cat, dan nanti tunggu saja videonya. Nah, kali ini saya akan unboxing ini. Mari kita lihat secara detailnya dulu. Kita buka ya, kita unboxing. Apa isinya? Dan ini kalau kemarin saya lihat ini tinggal satu ya, jadi di Ajacwear ini karena produk lama katanya. Dan saya tanya iseng-iseng, Pak, kenapa kok promonya besar? Ya karena tinggal satu ini, dan tapi bukan barang cacat ya, tapi memang barang sudah lama. Dan ini yang di display ya, tinggal satu yang di display itu gitu. Nah, yang pertama ada spray gunnya, dan build kualitinya lumayan ya. Ini produknya Ajacwear, dan ya mungkin teman-teman tahu lah produknya Ajacwear gimana ya, medium lah gitu ya. Dibilang ya, tinggal tergantung lah membandingkannya seperti apa, tapi menurut saya untuk hobi saya rasa cukup sekali lah gitu ya. Terus berikutnya ada tabungnya 600 mili, lumayan kan, besar. Waduh, lem-leman ya. Semoga ini asli ya, tidak cacat. Oke, terus apalagi ya, dengan harga promo lainnya ada bukti pembayarannya. Iya bener ya, 641. Nah, 641 diskon 50% ya, tinggal 300-an. Terus ini ada kunci pasti. Wah, saya punya kunci banyak ya seperti ini. Dan satu lagi ini ada buku manual, dan ini enggak ada garansinya ya, seingat saya enggak ada garansinya. Buku manual ini pasti menjelaskan secara detailnya tentang part-partnya, jadi kalau mau membersihkan, membongkar gitu ya, itu akan kelihatan nanti. Kelihatan nggak di kamera? Nah, jadi bagian-bagiannya ya. Oke, itu saja. Dan ini ada aturan mainnya, cara pengecatan yang ideal, melengkung ya. Oh, ini yang wrong. Oh, yang lurus gitu ya. Sekitar 25 cm ya jarak ke bidang idealnya. Sekitar 20 sampai 25
cm kan, 20 mili kan, 25 cm ideal ngecatnya. Dan ini ada juga tekanannya sekitar 2,5 sampai 4,5 kg atau tekanan anginnya ya, 2 bar sampai 4,5 kilogram. Ini bar ya, bahasa barnya. Oke, kurang lebih seperti itu sekilas saja. Oke, ini saya jelaskan di kardusnya, ini juga ada keterangannya ya. Nozzle-nya ini yang paling sering ditanya. Nozzle-nya ini 1,5 ya. Soalnya 1,5, jobnya 600 sudah saya sebutkan tadi. Jaraknya ini tadi 120 jarak lebar ya. Pattern itu lebar semprotan itu sekitar 12 cm sampai 22 cm ya. Terus tekanan anginnya sekitar 50 sampai 72 PSI. Oke, ini tadi ya jaraknya. Nah, ini tadi sudah. Nah, nanti kita cek apakah sesuai ini ya, 12 cm sampai 22 cm, apakah kita cek sebarannya apakah segitu. Oke, itu saja informasi-informasinya, dan ini nanti akan lebih banyak saya gunakan untuk ngecat kayu ya. Jadi bukan, rencana saya lebih banyak saya gunakan untuk ngecat kayu. Jadi teman-teman, tadi sudah saya coba-coba ini anginnya, terus ini apa bukaannya ya dari bawah. Jadi yang keluar, catnya yang keluar tuh settingannya di sini. Kalau setelan anginnya di sini, apa bukaan patternnya atau lebar kecilnya di sini. Yang paling atas biasanya kalau yang lama di samping, macam-macam ya. Jadi ada 3 pasti. Yang bawah itu angin, edukasi aja ya, bawah angin. Terus yang di sini adalah keluar banyaknya, keluar masuknya cat, keluarnya cat. Kalau masuknya kan enggak ya, keluarnya cat. Kalau yang ini lebar patternnya atau lebar catnya mau seberapa. Nah, ini sayangnya nggak ada tanda, tadi sudah saya tandai, kelihatan enggak? Oke, nggak kelihatan ya, sudah saya tandai tadi di sini. Nah, ini posisi tertutup atau belum bukaan 1, jadi belum saya buka sekali. Mungkin semoga kelihatan ya. Dan ini sudah saya isi air ya sementara untuk nyoba. Oke, kelihatan ya, jadi kecil sekali, langsung deliver ya. Nah, sekarang kita coba, kita buka satu putaran, semoga kelihatan. Oh, halus sekali. Oke, lumayan ya. Oke, sebentar nanti kita ukur setelah ini. Setelah itu saya mau nyoba 3 putaran. Oke, kita ukur ya. Ini yang bukaan 1 itu sekitar 7 ya, 7 cm. Yang bukaan 2 itu sekitar 18 17-an ya. Tadi kalau aturannya kan sekitar 12 sampai 25 ya. Nah, kalau yang bukaan 3 itu 24. Nah, jadi bener ya, sekitar itulah bukaannya. Jadi teman-teman ya, menurut saya umumnya bukaan 1,5 itu sudah sangat cukup sekali lebarnya ya. Ini bukaan lebarnya. Kalau bukaan catnya itu tergantung, jadi tinggal mau banyak atau, tapi sebaiknya tipis-tipis ya. Umumnya sih sekitar 2 sampai 3 putaran ya. Tadi saya katakan 2 tadi itu putarannya ya, 2 putaran, 1 putaran gitu. Oke, ini sekitar seperti itu ya. Oke, sekarang kita ngecek apa kekabutannya.
ini saya akan mencoba. Ini bukaan satu ya, bukaan satu. Yang keluarnya cat ini saya bukaan 2 dan angin menyesuaikan. Mari kita coba. Dan ini sudah saya isi cat ya, sudah isi varnish, weather base. Nah, mari kita coba. Oke, gimana hasilnya? Lumayan ya. Oke, kita balik. Ini pada bukaan satu ya, sepertinya patternnya lebar sekali. Coba kita kurangi dulu dikit, bukaan setengah ya, 45 lah, 45. Mari kita coba 45 ya, bukaan atau setengah aja lah, bukaan setengah ya. Oke, harus sekali ya. Oke, gimana teman-teman? Tadi sedikit unboxing dan reviewnya ya. Ini sekaligus reviewnya. Dan apa impresi saya? Yang pertama, patternnya besar, jadi sangat cocok sekali. Yang jelas bukaannya sangat besar sekali, jadi sangat cocok sekali untuk mengecat untuk bidang-bidang yang besar ya. Almari misalnya ya, buffet, terus apa ya, tempat tidur gitu misalnya ya. Jadi yang dari kayu tentunya. Jadi untuk bidang-bidang besar itu saya rekomendasikan menggunakan ini. Dan kalau bidangnya kecil, eman gitu ya, karena emannya itu pasti kita akan buang cat yang banyak. Karena ini ketika ngisi ini, ketika biasanya kita ngisi apa tuh ya, 150 atau 200 mili gitu kan, masih segini otomatis kan. Dan kelemahannya ini adalah ini biasanya. Nah, ini apa itu, selangnya ini, atau untuk menaikkan cat ke atas ini tentunya nggak sampai bawah sekali, jadi harus cat itu pasti sisa gitu. Nah, biasanya orang-orang itu diakali pakai apa tuh, selang, tambah selang khusus jadi biar sampai bawah itu ya. Dan itu tadi yang pertama, patternnya besar. Dan untuk ngecat bidang-bidang besar oke. Untuk ngecat bidang kecil apa nggak bisa? Ya bisa aja, tetapi tentunya apa namanya, banyak cat yang terbuang gitu ya. Terus yang kedua, itu yang ngomong kelebihan-kelebihan dulu ya. Yang kedua adalah halus ya. Kalau dilihat tadi patternnya besar, otomatis halus sekali apa hasil catnya. Tadi dilihat yang kedua ya, saya menggunakan cat beneran, itu kelihatan mudah sekali ngecat. Biasanya kalau ngecat pakai yang apa namanya, tabung atas, itu biasanya harus berulang-ulang, atau biasanya lebih tebel lah. Ini tadi bisa tipis sekali. Nah, padahal ngecat itu yang baik kan tipis tapi berulang-ulang, itu yang bener gitu ya, nggak langsung tertutup gitu ya, itu yang nggak baik lah, nanti biasanya nggak akan awet gitu. Terus itu ya, halus, lembut gitu ya. Dan apalagi ya, boot quality-nya memang saya lihat bagus ya, sudah kayak mirip ori lah. Warnanya kan agak apa ya, nggak gelap gitu ya. Biasanya kan yang ori itu agak buram-buram gitu ya, aluminiumnya. Dan ini tadi juga lumayan kuat gitu ya. Terus apa ya saya rasakan, kelebihannya selain itu juga nggak perlu menggonta-ganti ini pasti tentunya ya, tidak perlu mengisi catnya itu pasti, karena kapasitasnya 600 mili gitu ya. Jadi sangat cukup lah untuk ngecat bidang-bidang besar itu. Nah, sekarang kekurangannya yang pertama itu ini ya. Jadi karena ini vakum, jadi ini tadi sempat tidak begitu apa ya, nutupnya saya nggak begitu rapat gitu. Ternyata air itu nggak mau naik, jadi ini benar-benar harus vakum. Nah,
nanti kalau masih baru sih oke-oke aja, tapi lama-lama saya yakin ini juga akan aus. Biasanya orang-orang tuh dikasih kresek gitu ya, biar lebih lebih vakum gitu. Terus selain itu kekurangannya adalah kalau tidak punya kompresor besar. Nah, ini kompresor saya 1 HP gitu ya, 1 HP yang oilless saja tadi ngecat papan 120 kali setengah meter ya, tadi saya lihat yang Anda lihat tadi itu aja ngecat full itu baru kompresor saya sudah bunyi gitu ya. Padahal baru ngecat nggak ada berapa 1 menit nggak ada itu sudah bunyi. Lah itu karena memang butuh kapasitas yang besar. Nah makanya ini juga saya masih tantangan saya ngecat tapi kompresor saya masih terbatas 1 HP. Ini memang sangat terbatas sekali. Seharusnya menggunakan kompresor menggunakan pegan-pegan kecil ya seharusnya. Tetapi kan untuk nyoba-nyoba aja, nanti next akan saya akali gimana caranya biar tetap 1 HP tapi bisa ngejar ini, bisa ngejar satunya yang kemarin ngedrop itu gitu ya. Terus kelemahan berikutnya, jadi karena ini tabungnya di bawah dan spray gun ini lumayan besar, jadi sangat kesulitan kalau ngecat bidang-bidang kecil atau posisinya sulit terjangkau oleh kita ya. Kalau bidangnya datar aja enak aja gitu ya, tetapi kalau bidangnya agak di atas di bawah otomatis kan ini gini kan, otomatis ketika ini mereng kan otomatis ketika isinya nggak full pasti nggak akan bisa naik gitu ya. Tapi kalau isinya full mungkin, tapi nanti juga tumpah ya, serba salah gitu ya. Jadi memang cat spray gun ini digunakan untuk medan-medan yang enak, yang besar, yang luas gitu, yang angelnya mudah gitu ya. Itu salah satu hal yang keuntungan tadi yang saya bahas tadi. Tiap balik keuntungan juga ada kekurangannya di balik ngecat yang bidang luas, tetapi juga kalau sulit-sulit terjangkau, pasti ngecat yang sulit terjangkau pasti tidak saya rekomendasikan. Terus apalagi ya, oke itu saja ya kurang lebih kelebihan dan kekurangan spray gun tabung bawah ini. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman, para tukang, para spray gun yang suka ngecat gitu ya, pengalaman menggunakan tabung bawah ini gimana, boleh deh komen-komen di bawah. Terbuka saja karena memang sifatnya buat edukasi gitu ya. Jadi tentunya biar apa yang saya sampaikan ini juga bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu saja, tunggu video-video berikutnya yang mengedukasi dari DK Woodcraft. Terus berkarya dan sampai jumpa. Tadi sedikit kejadian, jadi tadi sempat jatuh ya, ini patah, wah hemat sekali, tapi nggak apa-apa, yang penting masih bisa berfungsi.